Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan, NIM L131232019. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Trisakti angkatan 2023. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul penetapan harga bayangan output pada buku Economic Analysis of Forestry Project FAO Forestry. Selanjutnya di pengertian penetapan harga bayangan output. Nah, penetapan harga bayangan atau shadow pricing merupakan metode dalam analisis ekonomi yang digunakan untuk menentukan nilai ekonomi sebenarnya dari suatu output proyek ketika harga pasar tidak mampu mencerminkan nilai realnya. Metode ini sangat penting dalam analisis biaya manfaat. Nah, karena itu berfokus pada manfaat sosial yang sesungguhnya, bukan hanya harga yang terbentuk di pasar. Dalam praktiknya, pendekatan ini menggunakan beberapa konsep utama seperti willingness to apply, yaitu kesediaan pembayar, opportunity cost atau biaya penting, serta nilai devisa dari ekspor atau penghematan impor. Dalam konteks Indonesia, metode ini menjadi semakin penting karena adanya distorsi pasar akibat kebijakan pemerintah, keterbatasan pasar, serta karakteristik sumber daya hutan yang dapat sepenuhnya diperdagangkan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022, harga pasar sering tidak mampu menggambarkan nilai ekonomi total hasil hutan, hasil terutama untuk jasa lingkungan dan hasil hutan non-kayu. Nah, kita masuk di kategori output dalam analisis ekonomi. Dalam analisis ekonomi, output proyek kehutanan dibagi menjadi 5 kategori utama, yaitu barang konsumsi, barang antara, substitusi domestik, ekspor, dan substitusi impor. Pembagian ini penting karena setiap kategori memiliki pendekatan penilaian yang berbeda sesuai dengan fungsi dan penggunaannya. Hal ini sejalan dengan penelitian dari IPB University dalam Jurnal Manajemen Hutan Tropika pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa setiap jenis output kehutanan memerlukan metode valuasi dan berbeda. Oleh karena itu, analis harus memahami terlebih dahulu karakteristik output sebelum menentukan metode penilaian yang tepat agar hasil analisis lebih akurat dan relevan. Nah, selanjutnya kita masuk di barang atau jasa konsumsi atau pendekatan BTP. Untuk barang dan jasa yang langsung dikonsumsi masyarakat seperti kayu bakar atau jasa lingkungan, nilai ekonominya diukur menggunakan pendekatan willingness to apply WTP. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesediaan masyarakat dalam membayar manfaat yang mereka terima, terutama untuk barang yang tidak memiliki harga pasar yang jelas. Penelitian Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020 menunjukkan bahwa WTP mampu menangkap preferensi masyarakat terhadap manfaat non-pasar. Namun demikian, pendekatan ini memiliki kelemahan karena hasil sering bias, dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, pemahaman responden, serta kondisi hipotetik dalam survei. Hal ini juga didukung oleh jurnal internasional yang menyatakan bahwa WTP yang menghasilkan nilai yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata. Oleh karena itu, meskipun WTP sangat penting, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan disertai evaluasi kritis terhadap hasilnya. Selanjutnya kita masuk di barang antara atau kontribusi terhadap produk akhir. Nah, barang antara seperti kayu log atau bahan baku industri dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap produk akhir yang dihasilkan. Artinya, nilai suatu barang antara tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung pada nilai barang akhir yang dihasilkan dari proses produksi lanjutan.
Dalam buku Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan pada tahun 2021 dijelaskan bahwa nilai harus dikaitkan dengan produk akhir seperti kertas atau konstruksi. Hal ini juga didukung oleh literatur internasional dari buku Forest Economic pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa nilai produk antara bergantung pada kontribusinya terhadap barang akhir. Dalam praktiknya, jika pasar bersifat kompetitif, harga pasar dapat digunakan sebagai pendekatan nilai ekonomi. Nah, kita masuk di substitusi domestik atau pembiaya atau pendekatan biaya peluang. Nah, substitusi domestik pendekatan biaya peluang dalam kasus output yang menggantikan pasokan domestik lain. Nilai ekonominya ditentukan berdasarkan biaya peluang dari sumber daya yang dilepaskan. Hal ini berarti bahwa nilai output proyek diukur dari manfaat alternatif yang dapat diperoleh jika sumber daya tersebut digunakan untuk kegiatan lain. Contohnya adalah kayu bakar yang menggantikan tenaga kerja dalam pengumpulan bahan bakar, di mana nilai ekonominya dapat diukur dari waktu dan tenaga yang hemat. Nah, penelitian dalam jurnal penelitian kehutanan Wallace pada tahun 2022 menunjukkan bahwa nilai kayu bakar dapat dihitung berdasarkan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Pendekatan ini menekankan bahwa nilai ekonomi tidak hanya berupa harga pasar tetapi juga mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam masyarakat. Nah, selanjutnya ekspor atau pendekatan devisa FAO, B, dan SER. Untuk output yang diekspor, nilai ekonominya dihitung berdasarkan harga internasional atau free on board yang ditemukan yang kemudian dikonversi menggunakan nilai tukar bayangan atau shadow exchange. SER digunakan karena nilai tukar pasar sering mengalami distorsi akibat kebijakan seperti tarif dan subsidi. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2021, nilai tukar bayangan mencerminkan daya beli real devisa dalam perekonomian domestik. Dengan menggunakan SER, manfaat ekspor pada dapat diukur secara lebih realistis karena mencerminkan nilai sebenarnya dari barang dan jasa yang dapat diperoleh dari devisa tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk di substitusi impor atau pendekatan penghematan devisa. Nah, substitusi impor atau pendekatan penghematan devisa jika output proyek menggantikan barang impor, maka nilai ekonominya dihitung berdasarkan penghematan devisa yang terjadi. Dalam hal ini, harga impor atau cost insurance digunakan sebagai dasar penilaian dan konversi dengan SER. Penilaian dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2023 menunjukkan bahwa substitusi impor memberikan manfaat ekonomi melalui efisiensi penggunaan devisa serta peningkatan kemandirian ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa proyek kehutanan tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya, permasalahan dan tantangan dalam penetapan harga bayangan. Meskipun metode ini sangat bermanfaat, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan. Salah satunya adalah bias dalam pengukuran WTP yang sering tidak mencerminkan kondisi nyata. Selain itu, kesalahan dalam asumsi substitusi juga dapat menyebabkan hasil analisis menjadi tidak akurat, terutama jika barang yang dianggap sebagai pengganti ternyata memiliki kualitas atau fungsi yang berbeda. Perubahan nilai dari waktu ke waktu juga menjadi kendala karena sulit diprediksi. Menurut penelitian dalam jurnal analisis kebijakan kehutanan pada tahun 2022, ketidaksepakatan asumsi dapat menyebabkan bias dalam hal valuasi. Oleh karena itu, analisis perlu melakukan analisis
sensitivitas serta memahami kondisi lokal agar hasil penilaian lebih akurat. Perspektif global. Secara global, penetapan harga bayangan telah menjadi standar dalam analisis ekonomi proyek. Menurut World Bank pada tahun 2022, metode ini sangat penting untuk mengoreksi distorsi pasar dan meningkatkan kualitas pengembalian keputusan investasi. Hal ini menunjukkan bahwa shadow pledging tidak hanya relevan di Indonesia, tetapi juga digunakan secara luas dan evaluasi proyek di berbagai negara. Nah, kesimpulan dari materi tersebut, penetapan harga bayangan output merupakan metode penting untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih akurat dibandingkan harga pasar dengan menggunakan pendekatan seperti WTP, biaya peluang, nilai devisa ekspor, dan penghematan impor. Nah, analisis dapat menilai manfaat proyek secara lebih komprehensif. Literatur nasional menekankan pentingnya konteks lokal dalam penilaian, sementara literatur internasional menunjukkan bahwa metode ini merupakan standar global dalam analisis ekonomi. Oleh karena itu, penggunaan shadow pledging sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih dari materi saya. Saya Muhammad Rizwan pamit undur diri. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.